Dia menawarkan. Dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Di depan Komisi 1 DPR, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin Jumat 22 Mei 2026 menyebut pemerintah telah menyetujui Bandara Kertajati dijadikan pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules di kawasan Asia. Namun rencana tersebut langsung menuai polemik. Bagaimana DPR merespons rencana ini? Apa untung dan ruginya bagi Indonesia jika Bandara Kertajati benar-benar dijadikan pusat pemeliharaan C-130? Apakah nantinya hanya menjadi pusat pemeliharaan atau berkembang menjadi pangkalan militer seperti yang dikhawatirkan publik? Kita bahas. Ini adalah suatu konsep dan ide yang sangat amat baik dan perlu dikembangkan secara serius karena pertama ini akan mengembangkan fungsi bandara tersebut yang mungkin pemakaiannya masih jauh di bawah optimal. Dua, akan memberikan dampak efek ekonomi yang besar kepada masyarakat seputaran Kertajati pastinya, dan juga ini akan juga memberikan tambahan pengetahuan dan juga wawasan kepada anak bangsa kita untuk lebih mendalami dan memahami tentang industri dirgantara, khususnya tentang jenis pesawat C-130. Di satu sisi, rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dan pengelola Bandara Kertajati untuk mengembangkan sisi bisnis bandara yang selama ini kapasitasnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa posisi Indonesia akan semakin terseret ke kubu Amerika Serikat. Indonesia dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain termasuk menjadi basis militer negara tersebut. Jelas ini tentang kehadiran aset militer asing di tempat kita. Gitu. Kenapa? Karena harus kita tahu bahwa ketika kita bicara MRO C-130 itu artinya itu fasilitas milik Lockheed Martin yang notabene dari luar negeri. Itu bukan di kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengamankan semua tadi potensi positif tadi itu kita dapat? Itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua adalah soal kehadiran asing. Kita tahu ini asing siapa? Punya Amerika Serikat. Tentu saja itu nanti akan lihat, apakah ini kecondongan ke Amerika Serikat lagi-lagi yang lebih pada Amerika Serikat atau seperti apa? Sementara kan kita selalu mencoba menjaga balance ya selama ini. Bagaimana kemudian kita mencoba mencari titik seimbang di tengah pertarungan geopolitik gitu. Anton juga mengkritik pertimbangan politik dinilai lebih dominan dibanding sisi bisnis dalam tawaran Amerika Serikat kepada Indonesia. Tawaran ini munculnya kan dari Menteri Perangnya Amerika Serikat, Pete Hegseth. Ini Lockheed Martinnya. Lain cerita kalau prosesnya itu dimulai dari bisnis. Jadi memang pabrikan C-130 yang kemudian menawarkan Indonesia jadi hub. Artinya apa? Ini ada skema bisnis yang didasari pertimbangan bisnis. Bukan dengan pertimbangan politik. Tapi kan ini munculnya dalam pertemuan empat mata. Tawaran ini muncul gitu. Jadi ini kan yang kemudian, ini pertimbangannya jangan-jangan pertimbangan politiknya jauh lebih besar. Bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mencoba untuk lebih dekat kepada Indonesia dengan tawaran ini. Pandangan serupa disampaikan peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis. Menurut Beni, risiko yang dihadapi Indonesia ketika memberikan fasilitas tersebut adalah kemungkinan resistensi publik domestik terkait isu kedaulatan serta tekanan dari rival Amerika Serikat. Dalam konteks diplomasi pertahanan bilateral diperlukan mekanisme transparansi agar kerjasama tetap terbatas, fungsional, dan tidak bergeser menjadi penempatan pangkalan militer asing. Di tengah polemik ini, bagaimana sebenarnya spesifikasi Bandara Kertajati dan pusat pemeliharaan C-130 di dunia? Bandara Udara Internasional Jawa Barat Kertajati mulai beroperasi sejak 24 Mei 2018.
Dengan luas kawasan sekitar 1.800 hektar, Kertajati memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 60 meter. Dengan spesifikasi tersebut, Kertajati dapat didarati berbagai tipe pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777, Airbus A330, dan Antonov. Kertajati juga memiliki terminal penumpang seluas 121.000 meter persegi dengan kapasitas awal 5 juta penumpang per tahun dan dapat ditingkatkan hingga 29 juta penumpang per tahun. Namun pada 2025, Kertajati hanya melayani 79.523 penumpang. Jumlah tersebut jauh di bawah target awal. Sebagai perbandingan, Soekarno-Hatta International Airport melayani 54,95 juta penumpang dalam setahun. Di dunia, lokasi bengkel pesawat C-130 Hercules tersebar di sejumlah negara. Salah satunya adalah fasilitas Marshall Aerospace di Inggris yang mampu menangani C-130B berusia lebih dari 60 tahun hingga C-130J Super Hercules terbaru. Fasilitas serupa juga terdapat di Amerika Serikat, Australia, Turki, Portugal, India, dan Singapura. Sahabat Kompas, rencana Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat Hercules C-130 di satu sisi bisa menjadi peluang besar bagi industri dirgantara Indonesia. Namun di tengah rivalitas geopolitik dunia, pemerintah juga harus mampu memastikan kerjasama ini tidak memunculkan persepsi bahwa Indonesia sedang bergeser ke salah satu kubu kekuatan global.